Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Manda dalam pelajaran TIK. Nah, kali ini Bu Manda akan menemani Ananda selama 1 tahun ke depan ya, anak-anak. Nah, untuk Ananda, kali ini kita akan membahas tema tentang memadukan gambar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya Ananda membaca bukunya terlebih dahulu pada halaman 2 sampai halaman 4 ya. Nah, jika Ananda sudah selesai membaca, mari kita simak penjelasan dari Bu Manda tentang materi memadukan gambar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini Bu Manda buatkan ada poin utama dalam pembelajaran. Jadi sebelum belajar, agar kita mengetahui poin-poin apa saja yang akan kita pelajari. Pertama-tama, poin pertama mengenal memadu gambar. Nah, poin kedua tujuan memadukan gambar. Poin ketiga mengenal memotong gambar. Poin keempat, ikon untuk memilih gambar. Nah, setelah materi itu sudah Bu Manda sampaikan, maka di poin kelima ada exercise. Exercise itu apa Bu Manda? Latihan soal yang akan berguna untuk di akhir semester ya. Kita lanjut ke materinya ya. Nah, di sini kita akan membahas di poin pertama pengertian memadukan gambar. Apa sih Bu Manda cara memadukan gambar? Nah, memadukan gambar di sini adalah menggabungkan beberapa gambar menjadi sebuah gambar. Maksudnya menggabungkan, misalkan tadinya kan ada 5 atau 4 gambar. Nah, kita akan gabung menjadi satu frame atau satu bingkai ya, seperti contohnya ada di sebelah kanan. Ini ada gambar bayi, ada gambar waktu dia sudah besar. Nah, ini digabungkan foto-fotonya menjadi satu frame atau satu bingkai ya. Misalnya nanti di rumah punya foto ade, foto ayah, foto bunda, atau foto kakak ya, dijadiin satu di dalam satu foto. Nah, tujuannya apa sih Bu Manda memadukan gambar? Di poin kedua, tujuan memadukan gambar yaitu membuat gambar lebih menarik. Kan ntar gambarnya jadinya terlihat, wah apa sih ini gambarnya kok kayaknya beda gitu ya. Jadi orang lebih antusias untuk melihat. Nah, terus kita juga bisa membuat makna baru. Jadinya misalnya fotonya ada di zaman dulu, terus sekarang udah zaman sekarang, atau waktu dia masih kecil, atau dia beranjak dewasa. Nah, itu bisa diisi dalam satu gambar atau satu frame atau bingkai. Paham ya? Jadi memadukan gambar itu menggabungkan beberapa gambar menjadi satu bingkai. Nah, tadi kita sudah membahas poin ke-1 sama poin kedua. Sekarang kita masuk ke poin ketiga tentang memotong gambar. Apa itu memotong gambar? Memotong gambar menghilangkan sebagian gambar sehingga menjadi beberapa potongan gambar yang dapat dilihat dalam satu frame. Nah, ini contohnya nih ada di sebelah kanan ya, gambar kucing ya. Nah, ini dipotong dibagi menjadi 6 bagian. Bisa dipotong menjadi 6 bagian, bisa hanya satu garis seperti contoh yang ada di buku Ananda. Nah, proses pemotongan itu sendiri disebut dengan proses cut atau pemotongan. Cut itu dalam bahasa Inggris artinya potong ya, memotong. Jadi kita ini memotong gambar, fungsinya sama sebenarnya untuk membuat gambar terlihat lebih menarik atau lebih beda daripada yang lainnya gitu ya. Nah, tapi ada banyak keperluan juga pemotongan, misalnya bisa untuk diedit atau dibuat menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang memadukan gambar, tentang tujuan memadukan gambar. Sekarang poin ketiga tentang memotong gambar. Jadi sepakat ya, memotong gambar itu menghilangkan sebagian gambar sehingga menjadi
beberapa potongan pada satu gambar ya. Mari kita lanjut. Nah, tadi kita sudah belajar di ikon ketiga, sekarang kita belajar di ikon keempat, di mana ikon ini kita memilih gambar. Nah, bagaimana sih Bumanda cara memilih gambar? Nah, di sini disediakan ada 2 ikon untuk Ananda pilih. Nah, ikon yang pertama itu ada rectangular selection. Nah, ini digunakan untuk memilih gambar dengan bentuk beraturan, misalnya bentuknya kotak gitu ya, yang ada sudut-sudutnya. Jadinya dia benar-benar bentuknya beraturan, tidak berbentuk mencong-mencong misalnya ya. Nah, di sini disediakan juga ikon kedua yaitu free from selection, di mana ikon ini berguna untuk memilih gambar bentuk yang tidak beraturan. Nah, jika bentuknya seperti awan tidak beraturan kan ini tidak beraturan ya bentuknya, berarti kita menggunakan ikon free from selection ya. Nah, untuk contoh lebih jelasnya ada gambarnya di sebelah kanan, Bumanda sudah persiapkan. Nah, ini ada rectangular selection, ada free from selection. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, ini dia sedang memakai yang rectangular selection atau yang bentuknya beraturan. Ya, jadi paham memilih gambar ada 2 ikon yang harus Ananda ketahui. Oke, mari ya kita lanjut lagi. Nah, jika tadi Bumanda sudah menjelaskan, ada 4 poin yang sudah Bumanda jelaskan. Apa tadi? Pertama, memadukan gambar. Kedua, tujuan memadukan gambar. Ketiga, tentang tadi memotong gambar. Keempat, tentang cara memilih ikon gambar ya, macam-macam ikon gambar ada 2 ya. Nah, jika Ananda ada pertanyaan, bisa Ananda langsung menghubungi Bumanda via chat WA personal ya. Nanti di akhir materi Bumanda akan memberitahu kontak personal Bumanda ya. Oke, jika tadi kita sudah belajar penjelasan dan materi, maka di slide selanjutnya Bumanda akan memberikan Ananda exercise. Apa itu exercise? Mari kita lihat. Nah, di sini ada exercise atau latihan pada buku paket. Nah, tadi kan Ananda udah Bumanda tugaskan untuk membaca bukunya pada halaman 2 sampai halaman 4. Nah, di halaman 6 di buku paket Ananda bisa kerjakan di buku tulis soal dan jawaban. Nah, tugasnya dikirimkan via WA kepada Bumanda ya. Ditunggu ya, yang sudah selesai nanti Bumanda koreksi. Nah, buat Ananda yang belum pernah atau pernah melihat Bumanda, nah, seperti gambar di samping, di sebelah kanan, itu ada foto wajah Bumanda ya. Bumanda salam kenal untuk Ananda yang belum kenal kepada Bumanda. Tadinya Bumanda mau membuat video dengan wajah Bumanda, tapinya Bumanda sedang dalam kondisi kurang sehat, jadi tidak memungkinkan untuk memunculkan wajah Bumanda. Nah, untuk sementara Ananda bisa melihat Bumanda lewat foto terlebih dahulu ya. Salam kenal, semoga kita bisa bekerja sama selama setahun ke depan dalam pelajaran TIK. Nah, thank you ya, terima kasih telah menonton presentasi Bumanda. Nah, tadi Bumanda bilang Bumanda akan memberikan chat personal Bumanda. Ini ada nomor kontak Bumanda. Nanti Ananda bisa mengirimkan tugasnya ke Bumanda langsung melalui nomor kontak Bumanda. Nah, jika selama pembelajaran tadi Bumanda dalam menjelaskan ada yang salah atau kurang Ananda pahami, mohon Bumanda dimaafkan ya. Pesan Bumanda untuk Ananda selalu sehat di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap diminum vitaminnya
ya, agar tetap sehat dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.